Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya itu, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran. Mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Hingga pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata dengan penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan kawan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Jadi ketika waktunya panen, ada salah satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil merentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel pun tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Sewaktu aku panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan diri. "Hanya seperti itu saja kalian bangga. Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh ya? Memangnya kamu punya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada salah satu kol yang besarnya seukuran domba. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan," ujar salah satu dari mereka. Dan di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat hal itu, tentu mereka pun menoleh dan bertanya, "Ya Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga punya pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas pun menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi, aku kurang memperhatikan," jawab Abu Nawas santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Gini Abu Nawas, selama kamu membuat perlengkapan dapur nih, pengalaman menakjubkan apa yang pernah kamu alami?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu, aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka pun semua terkejut. "Wah, emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Ya tentu saja ada lah," jawab Abu Nawas pendek. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan yang begitu besarnya?" tanya mereka semakin penasaran. "Ya untuk masak sayuran kalian lah, yang ukurannya tidak masuk akal itu," jawab Abu Nawas santai dengan tersenyum lebar. Mendengar hal itu, mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Kisah selanjutnya. Sudah beberapa minggu, Abu Nawas merasa hidupnya tidak tenang. Setiap malam terdengar suara berisik dari dapur. Rak makanan berantakan dan roti yang ditaruh di meja pun selalu hilang entah kemana. Setelah diselidiki, ternyata rumahnya telah menjadi tempat favorit bagi sekelompok tikus yang entah dari mana datangnya. Berbagai cara sudah dicoba oleh Abu Nawas. Ia membuat jebakan tikus dari bambu, menaburkan racun di pojok-pojok rumah, bahkan sempat meminjam kucing dari tetangganya. Tapi hasilnya nihil. Kucingnya malah tidur pulas dan tidak peduli sama sekali.
Tikus-tikus itu makin hari makin berani, berlari-lari di siang bolong dan bahkan pernah ikut duduk di tikar saat Abu Nawas sedang makan. Ini rumah siapa sih sebenarnya? Keluh Abu Nawas suatu malam. Karena sudah kehabisan akal, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia mencoba berdamai dengan keadaan, walau hatinya dongkol setiap kali tikus-tikus itu mencuri cemilannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung kopi dekat rumah, berbincang ringan dengan beberapa temannya. Tiba-tiba seseorang datang berlari dengan nafas yang ngos-ngosan. "Abu Nawas, cepat pulang Abu Nawas, rumahmu kebakaran." Abu Nawas pun langsung berdiri, wajahnya panik. Ia berlari sekencang-kencangnya ke rumah. Saat tiba, benar saja, asap tebal membumbung dari atap dan api mulai melahap bagian belakang rumahnya. Namun dari balik asap dan api itu muncullah puluhan tikus berhamburan keluar. Ada yang lari ke arah jalan, ada yang menyelinap ke selokan. Pemandangan itu cukup mengejutkan. Selama ini mereka tak pernah terlihat sebanyak itu. Warga pun mulai berdatangan membantu memadamkan api semampunya. Tapi di tengah keributan itu, Abu Nawas justru berdiri tenang. Ia tersenyum kecil sambil menatap tikus-tikus yang melarikan diri. Seorang warga pun menegur, "Abu Nawas, kamu ini kenapa? Rumahmu terbakar tapi malah senyum-senyum begitu." Dengan nada yang ringan, Abu Nawas pun menjawab, "Ya, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi sejak sebulan terakhir aku dibuat repot oleh tikus-tikus itu. Dan sekarang mereka akhirnya pergi. Ya, walaupun rumahku terbakar, setidaknya satu masalahku selesai." Warga pun saling pandang dan tersenyum. Memang begitulah Abu Nawas, selalu bisa melihat sisi positif, bahkan dalam kejadian yang paling tak diharapkan sekalipun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja yang terkenal suka memberikan perintah aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas sudah curiga, pasti ini perintah yang aneh lagi. Ia pun bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa itu Paduka yang mulia?" Baginda Raja mengangkat tangan, berusaha tampak serius. "Aku ingin kamu menangkap petir saat turun hujan, Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdik yang mereka katakan." Mendengarkan perintah itu, Abu Nawas pun langsung sadar kalau Baginda Raja sedang berusaha menjebaknya. Tapi dengan tenang ia menjawab, "Baiklah Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah ini. Namun ada satu syarat Paduka." Baginda Raja menyipitkan mata merasa penasaran. "Apa syaratmu Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana Paduka, karena hanya rantai emas yang bisa menangkap petir. Nah, selain itu, hamba juga perlu bantuan pasukan istana untuk menahan rantai tersebut saat petir menyambar Paduka. Kalau tidak, kita semua bisa terbakar oleh kekuatan petir." Baginda Raja terdiam memikirkan permintaan ini. Memberikan rantai emas sebesar itu jelas akan merugikan istana. Apalagi melibatkan pasukan hanya untuk sesuatu yang memang tidak mungkin. Tapi Baginda Raja tak mau terlihat kalah dari Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai gagal, kamu akan dihukum berat." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Hamba siap Paduka." Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Petir bersahutan membelah langit malam yang gelap. Abu Nawas dan pasukan istana sudah berbaris di tengah lapangan. Masing-masing memegang ujung rantai emas besar yang berkilauan saat tersambar kilat.
Dengan suara lantang, Abu Nawas memberikan komando. Pegang erat rantainya, jangan biarkan petir itu lolos. Tiba-tiba kilat menyambar dengan keras di kejauhan. Abu Nawas segera berteriak, awas, petir itu terlalu kuat. Jangan sampai kalian melepaskan rantai ini, atau kita semua akan celaka. Mendengar teriakan itu, para prajurit langsung panik. Mereka gemetaran, ketakutan, dan mulai melepaskan rantai satu persatu. Aku tak mau mati tersambar petir, teriak seorang prajurit sambil kabur. Yang lainnya pun mengikuti, lari pontang-panting meninggalkan Abu Nawas sendirian. Melihat pasukannya kabur, Abu Nawas berteriak pura-pura marah. Hei, jangan lepas, petirnya kabur gara-gara kalian. Sambil bersandiwara, ia berlari mengejar petir yang tak pernah bisa ditangkap. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah yang lelah. Baginda Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap bertanya, jadi gimana Abu Nawas? Apakah kamu berhasil menangkap petir? Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, hamba hampir berhasil Paduka. Tapi sayangnya pasukan Paduka itu ketakutan dan melepaskan rantai emasnya. Akibatnya petir itu kabur Paduka. Baginda Raja hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Abu Nawas berhasil lolos dari perintah mustahil ini. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Semua sudah sesuai dengan rencana, meski tentu saja tidak ada petir yang tertangkap. Dengan senyum kecil, Baginda Raja berkata, baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kamu lolos. Tapi ingat, lain kali kamu benar-benar harus menangkap petir Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dengan kemenangan dan menjawab, tentu Paduka yang mulia, lain kali hamba akan lebih siap Paduka. Mungkin hamba juga butuh jaring dan pancing Paduka. Baginda Raja tertawa mendengarkan jawaban itu. Meski sering merasa dikerjai, ia tak bisa menahan kekagumannya pada kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang, sementara Baginda Raja duduk di singgasananya sambil berpikir, entah bagaimana caranya dia selalu saja bisa lolos dari jebakanku. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar? Tanya anak itu dengan sopan. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. Ada apa nak? Tanyanya. Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai. Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan, kata anak itu dengan penuh percaya diri. Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya? Tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku Tuan. Gimana? Ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Baiklah, apa pertanyaanmu nak? Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. Coba tebak Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati? Ucapnya. Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku Tuan. Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, burung dalam genggamanmu itu sudah mati. Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. Tuan Abu salah, burung ini masih hidup Tuan, teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu, ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas.
Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini?" Dengan bangga si anak pun menjawab, "Aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, ayah." Sang ayah pun terkejut. "Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. "Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, nak," ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. "Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak?" Sang ayah pun lalu menjelaskan, "Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas." Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, "Lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya?" Sang ayah pun tersenyum. Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan," kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu," jawabnya dengan lembut. "Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak?" Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, nak. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan." Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya. Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupan sederhananya. Akibat obsesinya ini, ia menjadi sangat gelisah. Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama, seolah-olah ia berontak agar bisa lepas dari kemiskinan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di depan rumah, berharap ada utusan Baginda Raja yang datang mengundangnya. Biasanya, jika diundang ke istana, ia akan mendapat hadiah uang karena berhasil menghibur sang raja. Namun, setelah sebulan berlalu, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa raja membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau akan diberi hadiah uang yang banyak. Menurut kabar yang beredar, harimau tersebut seringkali menyerang warga yang melintas sehingga membahayakan nyawa manusia. Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan berniat mengikuti sayembara tersebut. Abu Nawas berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Tanpa menunggu lama, pada hari itu juga Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia mengatakan kepada sang raja bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja terkejut. "Kamu serius, Abu Nawas? Apa kamu nggak tahu, yang akan kamu hadapi itu bukan manusia, tapi seekor harimau yang ganas dan liar. Dia itu tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu.
Dan dia juga tidak peduli apakah kamu cerdik atau tidak, tutur baginda raja. Ia juga memberitahu Abu Nawas bahwa ada orang yang sudah mencobanya, tapi ia malah mati mengenaskan dan menjadi santapan harimau. Namun apa yang dikatakan sang raja tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya. Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. Baiklah Abu Nawas, kalau kamu memang bersikeras, aku tak bisa menolaknya. Tapi ingat, apapun yang akan menimpamu, jangan suruh aku bertanggung jawab, ujar baginda raja. Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan berburu seperti jaring, tombak, dan pisau. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan tempat harimau itu biasa muncul. Setibanya di hutan, Abu Nawas mencari jejak harimau dengan teliti. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang diduga menjadi sarang harimau tersebut. Abu Nawas pun lalu bersembunyi di dekat gua sambil menunggu harimaunya keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian harimau itu muncul dari dalam gua. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera melemparkan jaringnya tepat ke arah harimau tersebut. Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah, namun nasib malang menimpanya. Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah. Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya. Tapi di hutan itu tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Abu Nawas terus berlari sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam. Abu Nawas tidak punya pilihan lain kecuali harus melompat ke bawah jurang. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, ia terpaksa terjun ke bawah. Untunglah nasib masih berpihak kepadanya. Badannya tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di dinding bebatuan. Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang. Dalam hati, ia bersyukur atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Namun bahaya belum berakhir. Harimau itu masih mengintainya dari atas jurang. Ia mengaum dengan penuh amarah, membuat Abu Nawas sangat ketakutan. Apalagi ketika melihat harimau itu berusaha turun ke arahnya. Keadaan ini bagaikan buah si malakama. Jika ia naik ke atas jurang, ia akan diterkam harimau. Jika ia turun ke bawah, itu tidak mungkin karena jurangnya terlalu dalam dan curam. Bisa-bisa ia tewas mengenaskan dengan tubuh babak belur. Sedangkan jika ia berdiam diri, ia takut harimau tersebut bisa melompat ke bawah dan memangsanya. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan matanya. Di saat itulah ia merenungi atas kejadian yang menimpanya. Ya Allah, Engkau memberiku ujian yang sangat berat dengan mengirimkan harimau itu kepadaku. Tapi Engkau juga menyelamatkanku dari jurang yang dalam ini. Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesia-siaan. Engkau telah mengingatkanku bahwa hadiah besar dari sang raja tidak ada artinya bila harus kehilangan nyawaku. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa yang terpenting adalah bersyukur dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku. Aku mohon petunjuk dan pertolongan-Mu agar aku bisa keluar dari kesulitan ini. Dengan rahmat-Mu, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar selamat dari mara bahaya ini. Setelah berdoa demikian, ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan. Sementara harimau yang sedari tadi mencoba melompat ke arahnya tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dasar jurang. Harimau itu pun tewas seketika dan akhirnya Abu Nawas pun bisa selamat. Keberhasilan Abu Nawas ini disanjung oleh sang raja dan para warga. Mereka memuji keberaniannya. Dan sesuai dengan perjanjian, baginda raja memberinya hadiah uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hadiah yang didapatkan, Abu Nawas kini menjadi orang kaya, yang merupakan tujuan semula Abu Nawas. Namun itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi. Hadiah yang ia dapatkan semuanya ia bagikan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Ia mengangkat seorang gubernur baru untuk Baghdad. Tapi ada yang aneh, gubernur yang dipilih oleh Baginda Raja ini sudah sangat tua, jauh melewati usia yang biasanya dianggap produktif. Keputusan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, termasuk Abu Nawas yang terkenal cerdik namun juga suka belak-belakan. Paduka, apakah ini tidak salah? Bukankah masih banyak orang yang lebih muda dan cerdas untuk jabatan ini? Mengapa memilih seseorang yang sudah sangat tua, Paduka? Protes Abu Nawas saat diundang menghadap. Baginda Raja tersenyum mencoba menjelaskan. Abu Nawas, aku tahu ini mungkin tidak biasa, tapi aku tidak punya pilihan lain, Abu Nawas. Aku harus menunaikan nazar yang pernah aku ucapkan dulu. Nazar? Apa yang Paduka janjikan? Tanya Abu Nawas penasaran. Dulu, sebelum aku menjadi raja, aku pernah bernazar kepada orang tua itu. Aku berkata, jika aku menjadi raja, aku akan mengangkatnya sebagai gubernur. Seiring waktu, aku hampir melupakan janji itu. Tetapi ia datang menghadapku, menagih janji yang pernah aku buat. Sebagai seorang raja, aku tidak bisa mengingkari kata-kataku, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk paham, meskipun masih sedikit bingung. Tapi Paduka, bagaimana jika dia tidak sanggup menjalankan tugasnya? Baginda Raja pun tersenyum tipis. Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku rasa dia tidak akan lama menjabat. Usianya kan sudah sangat tua. Dalam setahun kemungkinan besar dia sudah... Baginda Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Abu Nawas mengerti maksudnya. Meskipun sempat pesimis, Abu Nawas akhirnya menerima keputusan itu. Dan ternyata gubernur tua itu memang mengejutkan banyak orang. Meskipun usianya yang senja, ia menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Ia dikenal tegas dan bijaksana, tetapi ada satu sifatnya yang aneh. Ia suka membuat permintaan yang tidak masuk akal. Suatu hari saat Abu Nawas diundang ke istana, ketika tiba di sana, ia melihat gubernur tua itu sedang duduk di samping Baginda Raja. Wahai Paduka, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Baginda Raja pun tersenyum dan menunjuk ke arah gubernur. Abu Nawas, Tuan Gubernur memiliki permintaan khusus yang ingin disampaikan kepadamu. Abu Nawas pun memandang Tuan Gubernur itu dengan penuh penasaran. Maaf Tuan Gubernur, apa yang kiranya Tuan Gubernur inginkan dariku? Dengan suara pelan tetapi penuh wibawa, gubernur itu berkata, Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik dan pandai. Bisakah kau membawakan seekor keledai yang bisa terbang untukku? Mendengar permintaan itu, Abu Nawas pun tertegun. Keledai terbang? Mana ada? Pikirnya. Tapi demi menghormati sang gubernur, ia menahan diri untuk tidak tertawa. Baiklah Tuan Gubernur, jawab Abu Nawas dengan senyum yang dibaksakan. Permintaan Tuan akan saya laksanakan. Tetapi sebelumnya, belikan saya seekor keledai yang bagus Tuan. Saya akan melatihnya agar bisa terbang. Gubernur itu pun tampak puas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Berapapun harganya aku akan membayarnya. Ia pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Sebelum pergi, gubernur itu bertanya, Wahai Abu Nawas, kira-kira berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk melatih keledai itu terbang? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak lama Tuan, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Gubernur itu pun tampak senang. Dengan tertatih-tatih ia meninggalkan istana. Setelah kepergian gubernur, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan alis yang terangkat. Abu Nawas, kamu serius? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat keledai terbang? Abu Nawas pun tersenyum jahil. Paduka, mana mungkin ada keledai yang bisa terbang? Tapi bukankah Paduka sendiri yang mengatakan, dalam waktu setahun kemungkinan besar Tuan Gubernur sudah tiada. Jadi ya, saya tidak perlu khawatir memenuhi permintaannya. Baginda Raja pun terkejut sejenak lalu meledak dalam tawa. Sialan kamu Abu Nawas, ide licikmu benar-benar tak ada duanya. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak malam itu. Sementara Abu Nawas sedang merancang rencana baru untuk menunggu waktu berlalu, sembari berharap bahwa usianya tetap lebih panjang daripada sang gubernur. Kisah selanjutnya.
Suatu hari Baginda Raja merasa bosan, memutuskan untuk menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara yang serius, "Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu selalu bebas melakukan hal-hal yang aneh dan lucu. Sebagai seorang raja, aku ingin mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Jadi bagaimana kalau hari ini kamu yang mendapat tantanganku?" Abu Nawas pun tersenyum kecil mendengar tantangan itu. Ia tahu Baginda Raja sedang mencari hiburan, tapi ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka, tapi jika aku menurut dan melakukan perintah Paduka, bolehkah aku meminta Paduka ikut merasakan tantangan yang sama?" Baginda Raja pun tertawa dengan penuh percaya diri. "Tentu saja, aku tidak takut. Sebutkan saja tantangannya Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia berkata dengan senyum yang khas, "Tantangannya sederhana saja Paduka. Kita akan berdiri di alun-alun tanpa makan atau minum apapun hingga tengah malam. Dengan begitu kita bisa merasakan bagaimana hidup susah seperti rakyat kecil." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hanya itu? Baiklah, tantangan ini terlalu mudah untukku." Namun diam-diam para menteri merasa resah. Salah seorang dari mereka mendekati Baginda Raja dan berbisik, "Paduka, saya khawatir ini jebakan Abu Nawas Paduka. Dia pasti punya rencana di balik tantangan ini." Baginda Raja hanya melambaikan tangan dengan santai. "Tenanglah, aku ini raja. Apa yang bisa dilakukan seorang rakyat biasa seperti Abu Nawas?" Dan ketika sore tiba, Baginda Raja dan Abu Nawas berdiri di alun-alun. Orang-orang segera berkumpul untuk menyaksikan tantangan tersebut. Awalnya suasana penuh dengan canda tawa. Baginda Raja berdiri dengan penuh percaya diri, sementara Abu Nawas berpura-pura terlihat gelisah. Ia sesekali menghela nafas panjang, membuat orang-orang mulai bergumam, "Lihatlah Abu Nawas, dia pasti menyerah lebih dulu." Namun ketika malam mulai larut, wajah Baginda Raja mulai berubah. Perutnya keroncongan dan ia mulai kehilangan tenaganya. Sementara itu Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Sesekali ia malah berbicara kepada orang-orang. "Betapa beratnya hidup rakyat kecil yang harus menahan lapar setiap hari. Bagaimana menurut kalian?" Orang-orang mulai berbisik-bisik, merasa bahwa Abu Nawas sedang menyindir Baginda Raja. Baginda Raja yang mulai kehilangan kesabaran melirik ke Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kamu ini terbuat dari apa? Kamu tidak terlihat lelah sama sekali." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Paduka yang mulia, ini hanyalah kebiasaan rakyat kecil. Kami sering menahan lapar dan haus karena tidak punya pilihan. Tapi jika Paduka merasa tidak kuat, Paduka boleh menyerah." Baginda Raja pun mendengus kesal. "Menyerah? Aku ini raja. Tidak mungkin aku menyerah pada tantangan bodoh ini." Namun pada saat itu salah satu menteri mendekati Baginda Raja dengan cemas. "Paduka yang mulia, izinkan kami membawa makanan untuk Anda. Ini tidak pantas untuk seorang raja." Sebelum Baginda Raja menjawab, Abu Nawas pun menyela dengan suara lantang. "Tunggu dulu Tuan Menteri, jika Baginda makan sekarang, bukankah itu berarti Baginda tidak adil kepada rakyat yang sering lapar karena tidak mampu membeli makanan?" Orang-orang yang berkumpul mulai bertepuk tangan dan berseru, "Wah, benar itu. Baginda Raja harus bertahan seperti kami." Baginda Raja pun merasa malu, tapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan rakyatnya. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan bertahan." Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai berakting lebih dramatis. Ia duduk di tanah, memegangi perutnya dan berkata dengan keras-keras, "Astagfirullah, tantangan ini sungguh kejam. Paduka, bagaimana rakyat biasa bisa hidup seperti ini setiap hari? Aku benar-benar tidak kuat lagi Paduka." Melihat Abu Nawas yang tampak menyerah, Baginda Raja merasa lega. "Akhirnya kamu juga menyerah Abu Nawas." Namun Abu Nawas bangkit kembali dengan senyum yang khasnya. "Oh tidak Paduka, aku hanya ingin Paduka tahu betapa beratnya hidup tanpa kepastian makanan dan betapa mengerikannya jika seorang raja tidak peduli pada rakyatnya." Baginda Raja hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan Abu Nawas.
Ketika tengah malam tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, tantangan ini selesai Paduka. Sekarang Paduka tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil. Dan sekarang Paduka bisa kembali ke istana." Namun sebelum pergi, Abu Nawas pun menambahkan dengan nada yang tajam, "Paduka yang mulia, jika tantangan sesingkat ini saja terasa berat, bagaimana dengan rakyat yang harus hidup seperti ini setiap hari? Mungkin Paduka bisa memikirkan cara untuk membuat hidup mereka lebih baik Paduka." Orang-orang bersorak mendengar ucapan Abu Nawas itu. Baginda Raja yang merasa malu sekaligus tersentuh berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih memahami kesusahan rakyatnya. Dan sejak saat itu Baginda Raja menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan tentu saja ia berpikir 2 kali sebelum mencoba menjahili Abu Nawas kembali.